Ya mereka benar-benar bisa inilah tetap menjaga silaturahmi yang baik. Kalau bisa rujuk ya lebih bagus lagi. Itu harapan saya karena dua-duanya sahabat. Saya nggak mau Dila apa eh, sedih, Bekti juga sedih. Saya nggak mau juga. Intinya kalau saya yang terbaik buat mereka, apapun itu pasti akan saya support. Ada jadi inisiatifnya dari Dila. Karena banyak isu yang udah beredar yang nggak sehat kan. Jadi kemarin itu akhirnya Dila telepon Tendi, telepon ada Nana, ada Riri, ada Roy, ada Bekti. Nah terus akhirnya ketemu di mana? Ya udah cari tempat netral. Terakhirnya mereka ya udahlah di rumah gua aja. Ya udah akhirnya kita sarapan bareng tuh, bukan makan siang ya sebenarnya lebih pada pagi itu sarapan bareng. Ya udah Bektinya agak telat datang setengah setengah 10 setengah 11 apa Bekti baru bisa hadir karena dia ada syuting jam setengah saat sorry jam setengah 10 setengah 10 kalau salah Bekti datang baru kelar jam 12. Ya udah mereka ngobrol biasa aja sih sebenarnya lebih banyak membahas ini kenapa ya kok jadi pemerintah nih kayak gini karena kan selama ini kan Dila kan mengambil posisi kan diam gitu loh. Nah diam kan bukan berarti akhirnya nggak bereaksi kan dengan ini sementara sebenarnya Dila tuh berharap Bekti yang bisa ngelurusin permasalahan gitu loh. Akhirnya karena didesak terus sama keluarga makanya hari ini Dila mulai speak up lah intinya. Ya udah biasa aja sebenarnya bahas masalah terutama ini oke yang paling utama tuh masalah penggalan dana karena kan lagi rame di media kan seolah-olah Bekti nggak terima nggak ini khususnya yang dari Raffi ditunjukin sama dia lah ini video kamu lagi di tempat tidur Raffi ngirim aku langsung kasih kamu terus kita telepon Raffi kamu ucapin terima kasih terus dibalas juga sama Raffi jadi yang mana yang kamu nggak tahu gitu loh. Dan uang itu tidak ada seperak pun yang dipakai sama Dila. Pembukaannya jelas, ada buktinya, pengeluarannya untuk apa, berapa yang masuk, siapa aja ini ada semuanya. Jadi tidak ada sepeser pun yang dipakai Dila sampai hari ini. Berarti penggalangan uang tersebut akhirnya dipegang oleh siapa Bang? Memang dipegang Dila, tapi sepengetahuan manajemen. Karena kan memang waktu itu kan bukan gini loh, kondisinya kalian juga harus lihat. Kan itu kondisinya kan genting. Kan ini butuh cepat. Kita kan pengen yang terbaik buat Bekti saat itu. Dila juga ngerasa dia kecolongan juga masalah judul penggalangan dana itu juga. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Ada yang bisikin ke dia, ya spontan aja jalan keluarnya apa gitu. Sebenarnya itu, abis itu kan dia juga nggak ini kok. Maksudnya tidak benar lah intinya seperak pun tidak ada dipakai sama Dila. Bayangin untuk kehidupan ya kan berbilang bayar cicilan nggak ada seperak pun. Kita sekarang Kabakti apalagi kan udah mulai bekerja kembali. Ibaratnya Mas sebagai pengajar sendiri tahu nggak sih ibaratnya Bekti ngasih berapa nafkah untuk sekarang saat ini? Loh, itu nggak bukan konsumsi publik. Intinya cukup buat anak-anak segala macam dan mereka sepakat. Dan itu udah tertuang dalam hitam atas putih kok. Itu tinggal masuk ke pengadilan aja nanti itu mulai persidangan kita akan masukkan bahwa mereka udah ada kesepakatan untuk pisah ini seperti apa. Termasuk buat anak-anak, termasuk terhadap harta benda, tanggung jawab siapa, semuanya udah ada. Jadi memang nggak ada lagi yang mesti diributin. Nah, untuk pengembalian barang-barang gimana Bang? Pengembalian barang apa? Jadi nggak ada pengembalian barang. Bekti itu cuman butuh baju ya dia kemarin minta baju-bajunya yang dia butuh buat syuting ya udah kita ini dia nggak ada komunikasi yang terputus kok. Kalau terputusnya gara-gara Bekti kan nggak bisa megang handphone itu aja dia kan belum bisa baca WA apa segala kan belum bisa matanya. Jadi kalau dia lihat handphone itu cuma garis-garis doang nggak bisa baca. Jadi semua komunikasi lewat manajer. Apa yang dia butuhkan, apa yang nggak ada lah. Barang yang dikasih ini segala macam nggak ada itu. Nggak seperti yang ada di benak inilah. Ini baik-baik aja kok. Tidak ada masalah. Lalu kalau rumah kenapa? Untuk
urusan rumah gimana bang, rumah yang yang bersama Apanya? dengan Dila. Iya, Jadi maksudnya gimana? jadi dijual kan? Loh, rumah itu kesepakatannya Bekti meminta memang pengen dijual aja. Karena kan cicilan masih panjang, masih ada cicilannya lumayan. Jadi dijual nanti dipotong dulu berapa hutang, baru nanti dibagi berdua untuk kehidupan mereka berdua juga, buat anak-anak juga. Itu permintaan dari Bekti sendiri. Bekti, Bekti maunya kayak gitu, bagaimana? Kisaran di berapa? Jadi kalian tuh kalau nuduhnya ke Dila tuh salah. Sebenarnya Bekti itu juga udah ngomong sama. Ini kan jauh, permasalahannya sebenarnya udah jauh. Kan saya udah bilang. Jadi mereka udah siap untuk masalah pisah ini udah siap jauh. Jadi bukan karena sakit lah. Nggak ada lah itu. Bang berapa sih bang kisarannya mungkin kalau yang abang tahu ya untuk Aku nggak mau ngomong itu, biar aja Dila sama Bekti yang ngomong, jangan dari aku lah. jadi Itu kan rahasia sebenarnya. Tapi intinya cukup buat anak sekolah segala macam, dan Dila juga oke, nggak ada masalah kok. Nggak, itu angkanya dari Bekti. Dila langsung oke, nggak ada. Ingat loh, angkanya pun dari Bekti, Oke. bukan dari Dila loh. Bang ini kan Semua- sama pemerintah. Aku kuasa hukum di Bekti ya, jadi aku ini kuasa hukumnya Bekti, bukan Dila. Kalau secara hukumnya. Tapi Dila tahu semua urusan hukum pasti ke aku. Makanya dia ada apa-apa dia masih kontak aku. Karena memang aku ngurusin hukumnya Bekti. Jadi nah kalau akhirnya dua-duanya ini karena mereka dua-duanya minta aku yang selesaikan. Bang ini Nah, tapi kan tidak bisa dipegang dua-duanya bang, gimana? Kalau untuk persidangan ya ada timnya, udah saya bentuk timnya, satu Bekti, satu Dila. Udah. Intinya biar nggak ribut, jangan ada yang akhirnya punya kepentingan. Kan banyak nih, pengacar juga ada yang punya kepentingan pengen tenar, pengen ini segala macam. Akhirnya bikin kisruh, nggak ada. Kalau kita pengennya ini semua baik-baik. Aku pun walaupun mereka pisah ini sebenarnya aku juga kecewa, sakit juga karena dua-duanya sabar aku. Kita ini bukan kenal baru gitu loh. Udah lama di luar urusan profesional juga kita sering jalan bareng, makan bareng. Bang, apakah ini semua efek dari operasi yang dialami si Bekti? Enggak. Memang enggak. Dia ada, jadi dia tuh butuh cuma diingatkan aja Bekti itu. Ini kayak gini dia langsung ingat, nyambung gitu. Cuma memang harus diingatkan. Bisa kok dia setengah jam nih kita ngobrol, terus tadi ngomong apa ya? Tadi ngapain ya? Bisa gitu. Tapi kalau diingetin dia langsung balik. Ingatkan langsung ingat. Bang, ini kan gara-gara perceraian ini kan Kak Dila kena imbasnya ya dengan banyaknya hujatan netizen yang masuk ke dia. Dila itu orang yang tidak peduli sama omongan orang. Karena bagi dia permasalahan rumah tangga dia adalah urusan dia dengan Bekti. Dia nggak terlalu, karena dia nggak, orang lain nggak tahu. Kalian kan nggak tahu apa yang gue hadapin. Kalian nggak tahu apa yang gue rasain. Dia selalu berpikir kayak gitu, positif. Nggak pernah dia mikirnya gimana. Cuman karena kemarin masalahnya donasi ini kan sensitif. Apalagi ditayangin itu Bekti sampai bilang aku nggak nikmati gitu. Ya salah besar begitu ditunjukin, ya iyalah salah gitu. Biasalah Bekti. Bang, kemarin juga ada momen haru yang mereka berdua pelukan itu bang. Gimana sih melihatnya, maksudnya apakah mereka waktu pertemuan itu baik-baik saja? Baik-baik aja, bener-bener baik-baik aja. Boleh tanya Tendi lah. Lucu banget malah yang salting tuh malah Bekti. Mungkin bisa diceritakan bang momen Iya. lucunya. Nggak ada ya, momennya dia datang terus masuk nunjukin ini sepatu siapa ya gitu. Sepatu Dila maksudnya. Ini sepatu siapa ya? Oh gitu. Bunda, udah. Ada Bunda ya udah, mereka habis itu ngobrol berdua. Tapi bakal dijadwalin. Iya ngobrol sama Tendi. Kenapa? Ini bakal dijadwalin nggak sih untuk ketemu anak berapa minggu? Ya, ini minggu aku lagi ngaturin ketemu anak-anak. Mungkin rencananya mereka mau jalan kemana gitu sambil makan. Bang, karena video yang pelukannya Dila dengan Bekti banyak netizen juga yang bilang katanya ini bakalan rujuk ke Gini, kalau rujuk atau enggak, yang jelas prosesnya masih tetap berjalan. Karena Dila tetap kakak untuk sementara kita pisah dulu. Tapi kita nggak bisa menutup kemungkinan nantinya mereka akan rujuk atau balik lagi. Kita doain aja yang terbaik. Intinya Bekti juga menyadari kesalahan dia. Dila juga seperti itu. Mudah-mudahan dengan pisah ini mereka jadi lebih dewasa, siap nantinya untuk kembali lagi membesar anak-anak. Tapi kalau tetap masih dipaksakan yang sekarang ini, kedua-duanya sadar nanti takutnya yang jadi korban adalah anak. Kenapa pisah baik-baik? Mereka matang banget persiapannya untuk pisah ini
sampai bisa sesantai itu? Ya karena semua tujuannya untuk anak. Jangan sampai dampak dari perceraian ini adalah korbannya anak. Itu aja. Bang, mungkin kemarin Jadwal pada persidangan udah ada bang atau gimana? Tanggal 13 ya aku dengar ya? Aku sih belum cek, katanya sih tanggal 13. Bang, kemarin pada saat pertemuan kenapa Dila tidak mengajak anaknya sekaligus, Bang? Enggak, karena memang lagi ada kegiatan anaknya. Apa ujian apa saya nggak ngerti deh. Pokoknya makanya nggak bisa. Bekti juga tahu, makanya nanti minggu depan rencananya begitu udah tenang, semua udah luang, baru mau ketemuan. Kan ngasih tahu anak itu kan nggak segampang itu. Dila dulu, terus nanti baru Bekti sendiri bilang, udah nanti aku coba ya ngomong sama anak-anak juga lah. Intinya tidak ada bekas ayah. Ya kan ayahnya tetap selalu ada saat dibutuhkan, kapanpun. Ayahnya juga tetap bertanggung jawab sampai dewasa. Udah berapa lama berarti bang Kak Bekti nggak ketemu dengan anaknya? Ya, Bekti keluar kan hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu. Ngomong soal aset, emang sekarang saat ini aset yang Kamu masih ngomong aset-aset apa sih? Nggak ada, udah nggak usah ngomong aset lah. Intinya itu buat bersama, gitu aja. Nggak ada lah itu aset-aset. Jangan memperkeruh, nggak usah ini, baik-baik aja kok mereka. Ada perjanjian di antara mereka di 2019. Ada, yang mana? Kata kabar 2019. 2019 atau 2020. Oh nggak ada, itu memang persyaratan. Waktu itu Dila memang udah pengen bisa, cuman masih bisa diperbaikin, masih ngasih kesempatan kepada Bekti untuk memperbaiki, ya bisa berjalan, taunya fail lagi, sudah mau gimana lagi. Susah kalau ngomong prinsip. Dila orangnya keras, Mungkin dari Abang dia punya prinsip hidup. Bang, Bekti kan pulang ke rumah orang tuanya ya. Ya. Nah, Dila sendiri balik lagi ke rumah orang tuanya atau gimana nanti kalau rumah sudah laku dijual? Kalau sudah laku, aku belum tahu planningnya seperti apa. Yang jelas, kalau Bekti kan ke rumah orang tuanya sekarang, Dila masih situ mana anak. Tapi pastilah dipikirin lah sama mereka berdua lah. Nggak mungkin nggak itu, pasti dipikirin. Nggak mungkin nggak. Ini kan Abang sebagai sahabat dan juga kuasa hukum dari mereka berdua. Mungkin dari Abang sendiri harapannya ke depannya seperti apa sih, Bang? Harapannya ini ya mereka benar-benar bisa inilah tetap menjaga silaturahmi yang baik. Kalau bisa rujuk ya lebih bagus lagi. Itu harapan saya karena dua-duanya sahabat. Saya nggak mau Dila sedih, Bekti juga sedih, saya nggak mau juga. Intinya kalau saya yang terbaik buat mereka, apapun itu pasti akan saya support.